Kalau orang meninggal belum 40 hari, arwahnya masih ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Keramat Misteri. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film horor Indonesia yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film itu adalah Kafir. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan film selengkapnya. Di awal film, kita akan ditunjukkan pada satu keluarga yang bahagia, yaitu sang ayah bernama Herman, sang ibu bernama Sri, dan kedua anak mereka yaitu Andi dan Dina. Saat itu di malam hari hujan turun dengan deras, dan di rumah tersebut hanya ada Herman, Sri, dan Dina. Sri ketika itu sedang memasak makanan kesukaan Herman, yaitu gulai ayam, dan mereka pun bermesraan. Tapi saat itu ada yang mengawasi mereka dari luar rumah. Saat sudah waktunya makan, tiba-tiba Herman muntah darah dan memuntahkan pecahan kaca dari dalam mulutnya. Dan saat itu Andi datang. Andi sangat kaget ketika melihat ayahnya muntah darah. Dan Herman pun seketika itu mati. Setelah kematian Herman, Sri menjadi shock dan depresi. Tak hanya itu, banyak kejadian-kejadian aneh terjadi di rumah tersebut, seperti piano Herman yang bisa bermain sendiri, luka memar di betis Sri, hingga mangkuk yang tiba-tiba terjatuh. Singkat cerita, pada suatu hari Andi datang bersama teman wanitanya yaitu Hanum. Dan pada suatu siang, Hanum datang ke rumah mereka dengan membawa makanan. Mereka berempat pun makan bersama. Namun pada malam harinya, ketika hujan turun dengan sangat deras dan listrik sedang padam, tiba-tiba Sri mengalami kejadian aneh, lalu ia pingsan. Keesokan harinya, Andi membawa ibunya untuk berobat. Dan saat perjalanan pulang, mereka melewati rumah dukun yang bernama Jarwo. Pada malam harinya, saat sedang makan malam, tiba-tiba Sri mengalami kejadian yang sama dengan yang Herman alami, yaitu muntah darah disertai dengan pecahan kaca. Namun beruntungnya Sri tidak mati, seperti Herman. Dari kejadian tersebut, Dina curiga kalau ayah dan ibunya disantet oleh seseorang, dan ia pun berdiskusi dengan Andi. Namun Andi tak mau percaya akan hal-hal mistis tersebut. Beberapa hari kemudian Sri mendatangi dukun Jarwo, dan dukun tersebut berkata bahwa Herman mati karena santet. Lalu Sri mengajak dukun Jarwo ke rumahnya dengan tujuan untuk mengecek dan membersihkan hal-hal mistis di rumah tersebut. Lalu Jarwo merasakan hal yang aneh. Dan makhluk mistis di rumah Sri berhasil Jarwo tangkap. Keesokan harinya Sri kembali mendatangi dukun Jarwo, dan ia membawa sebuah foto dan menanyakan apakah orang dalam foto tersebut adalah orang yang menyantet Herman. Dan Jarwo pun mengiyakan. Lalu Sri meminta agar Jarwo balik menyantet orang tersebut, dan terjadilah perang santet. Pada akhirnya Jarwo kalah dan ia terbakar habis. Seisi rumah Jarwo pun ikut terbakar bersamanya. Sri yang ketakutan lalu segera pergi dari rumah Jarwo.
Sementara itu, Dina yang baru pulang sekolah tanpa sengaja menemukan sebuah foto. Dan pada malam harinya, ia kembali berbicara pada Andi bahwa mungkin keluarga mereka sudah disantet. Tapi tetap saja Andi tak mempercayainya. Dalam perdebatan ini juga Andi berkata kepada Dina bahwa Dukun Jarwo telah mati, di mana Andi mengetahui hal tersebut pada saat mengantarkan Hanum pulang. Ia melihat keranda Jarwo yang ditolak oleh warga untuk dimakamkan di pemakaman desa. Lalu mayat Jarwo pun dimakamkan di tengah hutan. Pada saat mengantarkan Hanum ini juga Andi sempat berduaan dengan Hanum di pinggir sungai, dan Andi mencoba untuk mencium Hanum, tapi Hanum malah mendorong Andi. Keesokan harinya Dina pergi ke rumah Dukun Jarwo yang telah terbakar. Di sana ia menemukan potongan foto yang kemudian ia gabungkan potongan foto tersebut dengan foto yang ditemukan di rumah. Dina lalu mencari alamat rumah yang ada di foto tersebut, dan saat bertemu pemilik rumah, Dina menanyakan tentang wanita yang ada di foto tersebut. Tapi si pemilik rumah malah mengusir Dina dan menutup pintu rumahnya. Saat Dina pergi dari rumah tersebut dengan putus asa, tiba-tiba ada seorang nenek yang memanggilnya. Nenek itu pun bercerita tentang wanita dalam foto tersebut. Wanita itu adalah Laila, dan ia diusir oleh warga dari kampung tersebut, kata si nenek. Nenek itu juga memberi alamat Laila kepada Dina. Dina pun masih mencari-cari alamat Laila tersebut. Sementara itu, di suatu malam, Sri tiba-tiba dihantui oleh arwah Jarwo. Ia terus diteror dan pada akhirnya Sri disuruh bunuh diri oleh arwah Jarwo. Karmamu, Sri. Lakukan sekarang. Andi yang mengetahui hal tersebut berusaha menolong ibunya. Ia mendobrak pintu dan ketika ia sudah ada di dalam kamar, Sri tidak ada. Ia dibawa pergi oleh arwah Jarwo entah kemana. Tak lama setelah kejadian itu, Dina jatuh sakit, dan Hanum yang menjenguk Dina menyarankan agar Dina dan Andi tinggal di rumahnya sementara. Saat di rumah Hanum, tanpa sengaja Andi menemukan sebuah foto, yang mana ketika ia menenangkan Dina yang sedang mengigau, ia juga menemukan foto yang sama dengan foto yang dimiliki oleh Dina. Andi pun menyadari akan satu hal, tapi tiba-tiba ia merasa mual. Saat ia ingin mengambil obat, ia malah menemukan botol yang sama dengan botol milik Jarwo. Ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Lalu Andi membangunkan Hanum untuk membantunya membawa Dina. Tapi tiba-tiba, mau kemana malam-malam begini? Laila pun menampar Hanum. Lalu Andi bertanya di mana keberadaan ibunya kepada Laila. Mana ibuku, Laila? Tapi Hanum malah memukul Andi dari belakang. Andi pun pingsan, dan ketika ia sadar, ia sudah berada di ruang bawah tanah rumah tersebut dengan tangan dan kaki yang terikat. Dina dan ibunya juga ada di ruangan tersebut. Dan di sini Laila menceritakan semuanya. Herman sebenarnya adalah suami Laila, dan ketika Laila hamil muda, Sri merebut Herman darinya dengan cara mengundang-undang Herman melalui bantuan Dukun Jarwo. Sri juga menyuruh Laila pergi dari kehidupan mereka dengan imbalan uang. Dan sebenarnya Hanum ini adalah anaknya Herman. Laila juga yang sudah menyantet keluarga Andi. Sakit yang dialami Dina juga karena santet dari Laila. Laila lalu menyiksa Dina dengan cara menyantetnya.
Dan kemudian Layla menggerakkan Sri dengan boneka santet agar Sri berjalan menuju kuburan Jarwo dan mengubur dirinya hidup-hidup. Sementara itu Andi berusaha memasukkan sapu tangan Hanum ke dalam botol milik Jarwo. Lalu Andi menendang Hanum. Setelah itu Andi melepaskan tali yang mengikatnya dan kemudian Andi melempar botol yang berisi sapu tangan Hanum ke dalam api. Hanum dan Layla pun terbakar, dan sama seperti Jarwo, rumah mereka juga ikut terbakar. Andi dan Dina lalu bergegas pergi ke tengah hutan menuju makam Jarwo untuk menyelamatkan ibunya. Di sana, ibu Andi sudah terkubur dan tinggal tangannya yang masih ada di atas tanah. Dan beruntungnya ibu Andi masih selamat. Akhirnya mereka bertiga selamat dari teror santet Layla. Lalu keesokan harinya terlihat ambulan jenazah yang sedang mengangkut jenazah dan film pun selesai. Nah, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Kafir Bersekutu dengan Iblis. Film ini cukup seru meskipun gak ada jumpscare hantunya. Dan akhir kata, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.